Suatu pagi di rumah sakit di negara Austria terlihat ada seorang dokter bernama Sam. Dia sedang memeriksa kandungan wanita hamil yang sebentar lagi akan melahirkan. Wanita itu terus menolak dan memaksa kabur karena tak percaya dengan rumah sakit. Ia takut bayinya meninggal. Dia lebih memilih melahirkan sendiri di rumah. Sayangnya menurut undang-undang setiap wanita wajib melahirkan di rumah sakit. Setelah diperiksa, saya memberitahu kalau kondisi bayi dalam perutnya sungsang atau terbalik. Satu-satunya pilihan agar ibu dan si bayi bisa selamat melahirkan di rumah sakit. Selesai memeriksa, Sam pergi menangani pasien lain. Sementara di kantor direktur terlihat direktur rumah sakit yang bernama Profesor Klein sama kepala dokter bernama Dr. Kolar sedang menginterview para pelamar yang ingin bekerja jadi suster. Dari 3 pelamar, 2 ditolak, 1 diterima. Yang satu ini bernama Emma. Dia diterima karena pernah punya pengalaman kerja jadi suster. Emma datang memperkenalkan diri kepada Dr. Sam, lalu berkata kalau dia ditugaskan untuk menjadi asisten Dr. Sam. Karena sangat sibuk, Sam tidak punya waktu basa-basi. Ia langsung menyuruh Emma mulai kerja detik ini juga. Amelyik felvett! Azt gondolja vállát. Szíjazza le! Akar ezzel a fogóval kollát. A magáé lehet ez a repett sarkú, hogyha annyi. Figyeljen rám. Nézzen rám. Rendben? Nézzen rám. Ne aggódjon, nem lesz baj. Finoman húzza meg, jó? De meg ne ráncsa. Most. Csillagom. Beruntung proses persalinan sukses. Setelah kemarin melahirkan, semua pasien kompak langsung demam. Kejadian ini sudah berlangsung cukup lama. Nggak tahu kenapa, pokoknya selesai melahirkan banyak ibu-ibu yang meninggal tanpa sebab. Saking seringnya terjadi, seluruh pekerja rumah sakit sampai sudah terbiasa. Mereka menganggap ibu yang melahirkan lalu meninggal adalah hal wajar. Mungkin semua ini takdir Tuhan, kecuali Dr. Sam. Dia tidak mau terbiasa melihat orang meninggal. Dia selalu terus berusaha menyelamatkan nyawa pasien. Sementara di kosan Dr. Sam masih terus meneliti apa sebenarnya penyebab wabah meninggalnya para ibu melahirkan. Pagi hari ketika Profesor Klein dan Dr. Kolar keluar rumah sakit, mereka sangat gugup karena hari ini ada anggota DPR ingin datang ke rumah sakit mereka. Profesor khawatir kematian-kematian tak wajar di rumah sakit yang selama ini berusaha dia tutupi ketahuan anggota dewan. Bila reputasi rumah sakit ini sampai jatuh, maka posisinya sebagai direktur akan terancam. Tak lama kemudian anggota DPR yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Namanya Gardner. Dengan gugup Profesor mempersilahkan masuk. Selama keliling, Profesor terus mencoba menutupi kondisi pasien-pasiennya. Namun tiba-tiba Gardner berkata dia ingin bertemu sang dokter penyelamat. Sekarang sedang viral, menjadi perbincangan publik. Kalau nggak salah namanya Dr. Sam. Mendengar itu Profesor panik, tapi karena tak bisa melawan perintah anggota dewan, terpaksa mengantarkannya menemui Dr. Sam yang sedang mengajar di kelas kedokteran. Saat mengajar sangat berbeda dengan profesor serta dokter lain yang biasanya hanya sekedar menjelaskan materi. Dr. Sam memilih mengotopsi langsung di depan para mahasiswa menggunakan jasad manusia asli yang baru saja melahirkan dan meninggal. Dari hasil otopsi, Sam menunjukkan bahwa di bagian rahim ada banyak nanah. Artinya penyebab meninggalnya ibu melahirkan ini adalah gara-gara infeksi rahim, bukan kutukan atau wabah, dan tak ada hubungannya sama sekali dengan bulan purnama. Dr. Kolar dan Profesor Klein pun berusaha mengalihkan perhatian anggota dewan. Mereka memarahi semua agar jangan asal bicara. Beruntungnya Gardner lebih percaya saya bukan orang polos. Dia tahu Profesor cuma mementingkan jabatannya aja. Dengan tegas Gardner memerintahkan Dr. Sam untuk melanjutkan penelitiannya. Jangan takut bila ada yang menghalangi, maka sama aja dia melawan perintah dewan yang terhormat.
Saat studi banding berkeliling-keliling, Sam menyuruh Emma mencatat setiap detail perbedaan antara rumah sakit di sini dengan rumah sakit mereka. Seperti jarak antar kasur yang berjarak setengah meter, setiap kasur dipisah oleh tirai, spray bantal, serta kain dicuci setiap 2 minggu sekali. Sementara di rumah sakit Sam dicuci 2 bulan sekali. Setelah mengamati ruang persalinan, semuanya kelihatan bersih, persis seperti di rumah sakitnya. Di ruang otopsi juga semua sama. Tapi ada yang aneh, selama berkeliling dia sama sekali tidak mencium bau kotor, bau mayat, bau darah. Kenapa sama-sama bersih tapi baunya berbeda? Apa rahasianya? Apa hubungan darah dengan kematian? Ketika sedang beristirahat, Sam buru-buru keluar. Saat bertemu Emma, dibawakan sebotol cairan kimia yang dia curi dari rumah sakit sesuai perintah Sam. Namun ketika membasuh kedua tangannya menggunakan cairan itu, ternyata belum berhasil. Bau darah di tangannya masih belum hilang. Mereka berdua lalu pergi ke bar untuk makan siang di sana. Dia yakin penyebab tertularnya infeksi pasti gara-gara bau darah di tangannya. Di tengah obrolan, Sam meminta pelayan bar membawakan minuman alkohol paling mahal. Waktu dikasih bukannya diminum. Minuman mahal itu malah digunakan untuk cuci tangan. Tapi baunya masih belum juga hilang. Saat di kosan, Sam gak sengaja melihat ibu kos sedang mencuci spray kasur menggunakan bubuk kaporit. Karena penasaran, Sam langsung mencuci tangannya pakai bubuk kaporit itu. Setelah dicuci lama, dugaannya tepat. Bau darah di tangannya akhirnya hilang. Dia sangat gembira dan segera pergi ke rumah sakit.